Nah, barusan diumumkan ternyata dibuka. Ini kesempatan yang sangat besar bagi kita semuanya karena hibah pasca ini masuk dalam kategori afirmasi Bapak Ibu sekalian. Kalau afirmasi itu artinya diprioritaskan. Artinya kalau hibah penelitian yang kompetitif lain seperti fundamental, terapan, katalis itu sifatnya kompetitif, artinya ya nanti akan diseleksi mana yang paling bagus dan itu sesuai dengan kuota. Walaupun kita bagus, kalau kita ternyata ranking kita tidak memenuhi kuota, maka kita tidak terseleksi. Tapi kalau ini afirmasi, afirmasi itu pasti mempertimbangkan juga masalah eh, daerah, bidang, sosial humaniora, FIB juga itu masuk masuk daerah daerah afirmasi. Bidang-bidang lain yang selama ini tidak tersentuh itu juga akan masuk di bagian afirmasi. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir bisa menginformasikan ke seluruh pasca sarjana di fakultas-fakultas di bidang master ataupun doktor supaya ini kesempatan karena saya yakin bahwa semua mahasiswa semester 2 atau semester 3 itu sudah mempunyai proposal atau calon proposal. Karena ini tidak membuat proposal baru, proposal yang sudah dibuat untuk tesis ataupun disertasinya. Itu yang akan diajukan. Cuma direstruktur, dikemas dalam bentuk yang lebih mini, lebih singkat karena proposal ini tidak membutuhkan yang panjang-panjang seperti halnya tesis ataupun disertasi, tetapi dipilih kata-kata yang betul-betul menarik yang bisa meyakinkan para reviewer untuk ini mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir bisa mohon bantuannya untuk menginformasikan kepada dosen-dosen terutama yang eligible karena ada eligibilitas dosen pengajunya. Baik, akan segera saya share dari materi saya. Baik, Bu sekalian, apakah bisa dilihat? Bisa, Pak. Jelas, Prof. Jelas. Baik, pertama yang ingin saya sebentar, kok malah keluar ya saya? Terkeluar kasaan tadi. Masih. Enggak, Prof, bisa. Oh enggak ya, bisa ya. Baik. Baik, ini ada pengumuman kemarin tanggal 27 Maret bahwa eh, hibah tesis magister dan penelitian disertasi doktor itu dibuka. Ya, sebelumnya itu tertutup karena efisiensi anggaran. Ini dibuka dengan skema afirmasi. Kalau skema afirmasi adalah kesempatan yang besar bagi kita semuanya. Ditujukan kepada terutama adalah mahasiswa eh, mahasiswa master ataupun mahasiswa doktor yang pembimbing utamanya itu eligible, gitu ya. Yang karena yang mengajukan itu adalah pembimbing utamanya, bukan mahasiswanya. Tapi mahasiswanya membantu pembimbingnya, begitu ya. Jadi mahasiswanya mengemaskan ini loh anu atau mungkin memformat dalam bentuk sesuai dengan baru nanti disampaikan nanti proposal anu pembimbingnya bisa mereview, memperbaiki karena pembimbingnya tentu saja pasti lebih berpengalaman, lebih ini ya. Jangan diserahkan ke mahasiswa saja, tapi pembimbingnya karena yang bertanggung jawab keuangan, bertanggung jawab luaran dan sebagainya adalah pembimbing utamanya. Nah, ini ada berita baiknya juga adalah bahwa ada perpanjangan sampai tanggal 11 April. Nah, tapi perpanjangan ini hanya dikhususkan bagi yang status draft. Artinya, misalnya Bapak Ibu sekalian belum bisa melengkapi, belum bisa menulis proposalnya lengkap, Bapak Ibu sekalian bisa mengatur nanti setelah ini kami sampaikan bagaimana cara mengaturnya. Kalau yang sudah lengkap, sudah punya ya bisa sebelum tanggal 7 langsung submit saja ya atau yang sudah sebelum-sebelumnya summit saja. Tapi kalau belum itu bisa kita diberikan waktu 11 tapi nggak boleh misalnya tanggal 8 itu baru buka-buka Bima, maka itu N ya. N artinya tidak ada kesempatan. Artinya mulai sekarang harus buka Bima, kemudian mulai menulis judul gitu ya.
dan seterusnya sampai statusnya itu draft. Baru itu bisa diperpanjang, misalnya proposalnya belum lengkap tanggal 7, kita dikasih kesempatan sampai tanggal 11, artinya 4 hari untuk melengkapi. Berarti apa? Kita bisa membuat strategi, misalnya kalau kita belum lengkap punya proposal, artinya bagaimana kita membuat status draftnya dulu. Sampai tanggal 7, baru nanti tanggal, misalnya sampai tanggal 7 kok surat tugas pembimbing belum selesai, surat SK pembimbing belum selesai. Nah, masih ada kesempatan 4 hari. Kita minta kepada Pak Dekan atau kalau SK kan Pak Rektor, kalau surat tugas dari Pak Dekan atau dari Direktur Pasca itu bisa kita mesti kita susulkan gitu ya. Nah, ini sampai tanggal 11 itu diberikan waktu 4 hari. Tapi hanya untuk yang berstatus draft. Kemudian juga nanti LP2M juga akan melakukan proses review. Ya, reviewnya kita lihat ada ketentuannya di situ, kesesuaiannya jumlah kata, dan nanti akan sampaikan juga kalau yang tidak sesuai akan kita kembalikan kalau ada waktu. Misalnya kita mulai besok ini tanggal 7 kami sudah mulai mereview eh, dengan tim DLW2M yang tidak yang sudah cocok semuanya akan kita langsung setujui. Artinya kalau sudah setujui langsung kita lempar ke Kemenristek Dikti Saintek. Tapi bagi yang ternyata oh ini sistemnya salah, Vancouvernya enggak apa misalkan citasinya salah, kita kembalikan supaya diperbaiki. Nah, diperbaiki masih ada waktu 4 hari supaya diperbaiki kemudian disabit ulang. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mensamit kemudian kami tolak sama LP2M atau kami kembalikan, itu bukan berarti bahwa oh nanti ada track record ini pernah ditolak sama LP2M berarti jelek. Tidak, Bapak sekalian. Itu merupakan bagian dari proses perbaikan, ya. Karena yang dinilai oleh Kemendikti adalah yang final, yang sudah disetujui LP2M. Kami melakukan pengembalian itu adalah merupakan bagian dari proses penjaminan mutu supaya tidak ditolak sama di pusat. Karena kita kan tahu misalnya kalau jumlah katanya kelebihan dan sebagainya pasti ditolak. Nah, sebelum sampai ditolak di sana lebih baik kita kasih peringatan ini mohon diperbaiki jumlah kata-katanya dikurangi atau roadmapnya belum ada, mohon ditambah dan sebagainya supaya nanti ini kemungkinan untuk diterimanya lebih besar. Itu maksud dan tujuan kami. Ketika kami mengembalikan ke Bapak sekalian itu maksud kami adalah memperbaiki supaya peluangnya lebih besar. Karena kami itu tidak mau menyusahkan Bapak Ibu sekalian, tapi kami itu ingin bahwa jumlah proposal yang diterima itu semakin besar. Bapak Ibu sekalian punya kesempatan yang lebih besar untuk diterima. Ini mohon itu dimaksudkan seperti itu. Jangan menjadi, waduh kami kok dikembalikan ini kok direpotkan. Tidak seperti itu ya. Mohon itu difahami nanti. Jadi kami akan melakukan proses review karena itu merupakan bagian dari yang harus kami lakukan dan wajib dilakukan harus ada approval dari LP2M. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ternyata mengajukannya itu terlambat sampai tanggal misalnya penutupan tanggal 11. Tanggal 11 itu hari itu tinggal 1 jam diajukan, kemudian kami melakukan approval, ternyata masih nggak sesuai juga roadmapnya nggak ada, ya berarti kami tolak. Mohon maaf kami akan tolak. Nah, kalau kita kami tolak berarti tidak ada kesempatan untuk perbaikan lagi. Oleh karena itu, Bapak sekalian, kalau bisa submitnya itu, misalnya kalau penutupan tanggal 11 itu, kalau bisa itu masihlah ada waktu tanggal 9 atau tanggal 10. Nah, itu supaya kita punya waktu untuk mereview tapi kalau Bapak Ibu sekalian yakin, wah ini kayaknya anu aja lah sesuai dengan yang indikator yang saya paparkan ini nanti. Nah, itu aman-aman saja, nggak apa-apa belakang-belakang. Kalau sudah terbiasa, yang biasanya sudah biasa lolos, biasanya sabitnya di belakang-belakang. Itu aman-aman saja karena memang sudah terbiasa. Tapi bagi para yang baru mengajukan, misalnya, mohon itu di awal-awal karena takutnya nanti ada salah, ada kurang ini dan sebagainya kita kembalikan. Mohon itu untuk supaya ada proses perbaikannya. Eh, nah, ini persyaratannya adalah bahwa untuk pengaju tesis magister pendidikannya adalah harus doktor bimbingnya. Ya, pembimbingnya harus pendidikannya doktor. Kemudian
jabatannya adalah minimal lektor, kemudian skor Sintanya adalah 300 untuk bidang saintek. Kalau yang saintek itu tentu saja contohnya itu adalah ya pertanian, kehutanan, perikanan, kedokteran, farmasi, eh, kesehatan masyarakat, kemudian MIPA gitu ya. Nah, yang sosial humaniora hanya 100. Itu overall ya, overall skor Sinta mestinya itu gampang itu ya. Nanti kita Bapak Ibu sekalian mulai cek Sintanya masing-masing. Itu kalau misalkan Bapak Ibu dosen pembimbingnya misalnya dalam tanda kutip memang kurang aware dengan hal ini, mahasiswanya yang aktif. Pak, saya mau mengajukan ini misalnya. Bisakah eh, kita lihatkan skor Sinta Bapak? Kalau belum memenuhi, bagaimana cara memenuhinya? Misalnya masih bisa disinkronkan. Mungkin ada hibah kerjasama yang belum dimasukkan. Cepat dihubungi LP2M. Nanti kita masukkan hibah kerjasama. Atau mungkin ada buku, ada apa jurnal yang belum masuk dan sebagainya. Kalau itu bisa kita bantu untuk dimasukkan sehingga skornya bisa meningkat, bisa memenuhi. Nah, itu eh, mohon bantuan juga adik-adik apa para mahasiswa itu aktif juga untuk apa untuk membantu dosen pembimbingnya misalkan kalau pembimbingnya ternyata skor Sintanya itu belum memenuhi dan ini supaya bisa terjalin kerjasama yang baik. Kemudian eh, harus menjadi pembimbing utama gitu ya. Jadi pembimbing utamanya itu yang mengajukan. Sementara nanti anggotanya, misalnya kalau tesis magister itu eh, saya pembimbing utama, maka saya akan melibatkan pembimbing kedua saya, ya. Yang harus memenuhi syarat hanya pembimbing utamanya saja, anggotanya nggak apa-apa. Nah, anggotanya akan dijadikan pembimbing dua. Maka anggotanya juga harus punya akun Bima supaya dia bisa menyetujui sebagai pembimbing anggota. Kemudian untuk S3, maka anggotanya adalah misalnya promotor utama, promotor pembantu ada dua, nah itu yang harus dimasukkan dua-duanya. Jadi harus semuanya itu semuanya promotor, tidak boleh mencari orang lain misalnya. Jadi harus dalam satu tim kepromotoran. Nanti karena itu nanti akan dicek. Surat pembimbingnya itu akan dicek. Ini siapa pembimbing utamanya, pembantunya ini, maka akan dicek. Oh ini cocok, berarti dilanjutkan dan sebagainya. Itu akan menjadi bahan penilaian. Kemudian eh, pembimbing para pengaju ini boleh mengajukan sampai 5 judul. Misalkan ada misalkan magister apa manajemen pendidikan misalnya di S2 FKIP ya, S2 FKIP. Satu dosen itu bisa membimbing misalkan 10 mahasiswa sebagai pembimbing utama saja. Itu bisa diajukan 5 setidaknya. Atau mengajukan 3 untuk doktornya, 2 untuk master. Atau 4 master, 1 doktor. Boleh. Ya, ada kesempatan 5. Walaupun nanti yang diterima biasanya itu maksimal 3. Kayaknya seperti itu. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian punya kesempatan 5 judul. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian punya pembimbingan baik S2 atau S3. Itu bisa 5 judul masih memungkinkan untuk diajukan. Nah, kemudian eh, mahasiswa S2 minimal S2 semester 2. Kalau semester 2 artinya tahun lalu baru masuk, nah, tapi harus ada surat pembimbingan, surat tugas. Kalau belum ada SK, berarti harus minta SK-nya atau minta surat tugas dulu dari dekan. Yang kami lakukan dulu begitu dari Pak Dekan membuatkan surat tugas, tapi harus berkoordinasi tentu saja dengan Kaprodi karena yang menunjuk pembimbing itu biasanya Kaprodi. Tapi kalau memang Kaprodi misalkan ini memang mahasiswa belum mengajukan pembimbingan dan sebagainya tidak bisa mendapatkan ya berarti ya itulah nasib kita gitu kan. Artinya mahasiswa harus sudah mendapatkan pembimbing apa dosen pembimbing ditunjukkan dengan SK ataupun surat tugas. Nah, bisa juga mahasiswa yang semester 4 ya, yang sekarang masuk semester 4 tapi belum lulus. Nah, itu masih bisa kesempatan untuk mengajukan. Untuk tesis magister itu hanya 1 tahun,
waktu hibahnya. Kalau program doktor itu 2 tahun, ya multi year, 2 tahun. Oleh karena itu bisa mahasiswa yang baru masuk semester 2 ataupun yang sudah semester 4 sekarang untuk untuk apa mahasiswa S3-nya. Tapi belum pernah mendapatkan hibah ini, gitu ya. Kalau tahun lalu sudah mendapatkan hibah, nah sekarang bisa melanjutkan 1 tahun lagi. Kalau itu memang harus berkelanjutan karena memang S3 itu untuk 2 tahun, gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian mohon diperhatikan ini. Kemudian topik penelitiannya harus inline atau sama dengan topik penelitian S2, tesis S2 atau disertasi S3. Tapi ya tidak mesti judulnya sama persis. Karena kan judul di tesis atau disertasi itu kan memang judul yang riset yang apa ya panjang mungkin ada sebagainya. Tapi kan kalau untuk hibah ini kan kita harus membuatnya mengemasnya dalam bentuk yang lebih menarik ya, lebih menarik, lebih mengundang. Oh ya ini penelitian ini menarik sehingga reviewer itu bisa meloloskan. Tetapi isinya harus sama, kontennya harus sama. Tidak boleh itu misalnya kita penelitian lain nanti S2-nya lain atau kita masukkan hibah ini judulnya ini kemudian itu S3-nya lain. Itu harus makanya memang ini yang mengajukan adalah para pembimbing. Artinya ini sudah disetujui oleh para pembimbing. Kemudian luaran minimal ada jurnal Sinta 1 atau 2 atau tadi itu ada 3 atau 4 ya gitu ya. Kalau misalnya ada misalnya prosiding tapi terindeks Scopus gitu, itu juga bisa ya dibolehkan. Apalagi kalau jurnal internasional tentu saja pasti bisa. Kemudian skema penelitian itu adalah penelitian dasar, tidak boleh penelitian terapan yang sifatnya itu membuat prototip, membuat apa dan sebagainya. Tapi ini adalah bentuknya penelitian dasar yang sifatnya menjawab eh, apa suatu fenomena, ya mencari suatu apa ilmu pengetahuan dan sebagainya. Artinya skema untuk S2 dan S3 ini adalah skema penelitian dasar. Jadi artinya kalau penelitian dasar berarti TKT-nya itu harus antara 1 sampai 3 maksimal, tidak boleh lebih dari situ. Kalau TKT-nya salah langsung ditolak gitu ya. Kalau nanti kita dalam pemilihan TKT, ketika ngisi di sistem itu, kalau kita TKT-nya salah, maka kita harus akan ditolak. Nah, ini penting sekali untuk diketahui Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, nah ini karena waktunya masih 3, kok saya belum apa-apa ini, masih mau mengurus BIMA, masih di sebagainya, terus proposalnya juga belum lengkap. Nah, ini strategi, tapi mohon itu tidak di ini ya untuk kita-kita aja gitu ya. Nah, eh, kita bisa membuat status kita yang paling penting sampai tanggal 7 kita status kita draft. Sehingga kita mendapatkan perpanjangan 4 hari sampai tanggal 11. Itu ya Bapak sekalian. Bagi yang belum punya Bima dan sebagainya silahkan datang ke LP2M. Menghubungi LP2M Bu Sri, Mas Ismail, Mbak Fitriah dan sebagainya. Nah nanti kemudian kita masukkan Bima, kita bisa masukkan judul. Ya, judul nanti ya ketika kita mau fix kita rubah masih bisa judul ini ya masih bisa kemudian masukkan ringkasan ini juga pokoknya masukkan dulu nanti masih bisa kita rubah ya kemudian kita ke topik riset itu misalkan apakah riset terapan kalau ini nggak bisa dirubah Bapak sekalian kita harus benar ya topik riset TKT-nya harus fix jangan lebih dari 3 1 2 3 saja TKT kan penelitian dasar. Misalnya kita jangan juga 1 gitu. Kemungkinan antara 2 sampai 3 gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi statusnya sekarang 2 karena kan kalau kita penelitian tesis magister kan artinya kita sudah set literatur gitu ya. Artinya kita sudah set literatur dan sebagainya. Itu 1, TKT 1. Berarti posisi kita mau melakukan penelitian, peralatan sudah dilengkapi dan sebagainya itu di 2. Nah, nanti akhirnya adalah di 3 gitu ya. Pilih TKT-nya harus fix karena tidak bisa diganti lagi. Kemudian kita masukkan saja proposal. Nah, proposal sembarang, maksudnya yang file gitu ya, yang di bawah 5 kilobyte, masukkan dulu. Walaupun itu bukan perubahan nanti setelah tanggal 7 kita bisa
kalau proposal kita udah lengkap, itu bisa kita tindis ya. Kita masukkan ulang, itu bisa mengganti. Ini strategi untuk memperpanjang waktu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian sudah selesai semuanya sekarang, silahkan disubmit, tidak perlu harus melakukan hal-hal seperti ini ya. Tapi RAB, nah RAB ini Bapak Ibu sekalian, RAB ini lama waktunya. Memasukkannya satu persatu angkanya. Kita ketik, copy, paste, kita bikin dulu di Excel. Nanti Bu Ika akan menjelaskan ini ya. Kita ketik dulu di Excel. Kalau bisa sebelum tanggal 7 itu sudah kita buat. Artinya kita membuat judul, ringkasan, kemudian kita membuat RAB-nya dulu. Kita sudah kira-kira sudah penelitian ini kira-kira metodenya ini. Nanti bisa diganti Bapak Ibu sekalian misalkan oh ternyata ini dihapus yang poin ini nggak perlu lagi beli ini nggak beli ini enggak apa tapi masukkan dulu RAB-nya. Sehingga ketika kita keluar status kita draft. RAB kita save ya, tidak kita submit tapi kita save. Sehingga ketika tanggal 7 kita sudah draft, sehingga tanggal 8 kita membuat proposalnya lengkap, kemudian kita ganti ulang judulnya, kita perbaiki kata kuncinya, kemudian pendahuluan dan sebagainya sudah kita baiki semuanya, baru kita eh, upload substansi proposal yang sudah benar. Nah, kemudian RAB-nya kita perbaiki lagi, termasuk juga jadwal dan sebagainya, baru kita submit. Gitu Bapak sekalian ya. Eh, ini adalah karena waktu kita tinggal 3 hari gitu ya. Nah, itu kita bisa memanfaatkan perpanjangan yang diberikan. Karena kemarin tuh ada yang pembimbing yang tanggal 8 itu datang misalnya. Waktu itu dikasih waktu sampai tanggal 10, tanggal 11 datang. Saya mau masukkan Pak Widi. Bapak sudah masuk sudah masuk Bima belum? Belum. Begitu masuk sudah close semuanya, nggak bisa. Jadi sebelum tanggal 7 Bapak Ibu sekalian sudah harus masuk Bima dan status draft. Nah, ini mohon disampaikan juga ke Bapak Ibu pembimbing yang lain supaya ini menjadi perhatian. Artinya kita status draft dulu baru nanti bisa dilengkapi. Kalau sebelum tanggal 7 bisa submit lengkap semuanya sudah selesai semua, alhamdulillah itulah yang paling lebih bagus gitu kan. Tidak perlu menunggu perpanjangan. Yang perpanjangan hanya untuk yang status darurat-darurat, yang sistem kebut semalam dan sebagainya itu boleh ke apa ke belakang, boleh mengikuti ini. Kalau enggak bisa diselesaikan sebelum 7 itu jauh lebih baik. Kemudian, nah ini indikator approval yang dilakukan oleh P2M yang akan kami periksa kesesuaian isi perbagian. Apakah benar bagian judul itu diisi judul, kemudian ringkasan diisi ringkasan, kemudian pendahuluan diisi pendahuluan, ada roadmap-nya apa enggak gitu misalnya. Kan di situ kan harus ada roadmap misalnya. Kan setiap ada bagian-bagian itu yang harus diisi, wajib diisi. Kok hilang nih roadmap-nya? Kok bagian alirnya nggak ada? Nah itu kalau itu nggak lengkap ya kita bilang tidak. Artinya nanti akan kita kembalikan. Kalau sesuai kita bilang sesuai. Jumlah kata perbagian misalkan ada bagian ringkasannya masih lebih dari 300. Nah, kita kembalikan, kita bilang tidak. Kalau memang sesuai, kita bilang sesuai. Kemudian model penulisannya sudah sesuai nggak dengan penomoran gitu, menggunakan penomoran. Kalau ternyata masih menggunakan apa yang biasa itu, ya kita kembalikan supaya diperbaiki. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ternyata mensubmitnya itu belakangan, mepet tanggal 11, mau tidak mau kita tolak Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada waktu untuk perbaikan. Karena kalau itu tidak sesuai dengan ini, pasti akan ditolak sama reviewer. Gitu ya. Kemudian lampiran surat keterangan ini, surat pembimbingan ini sudah ada atau belum? Kalau memang belum ada, ya berarti kita tolak. Kalau sudah sesuai, ya kita. Yang dimaksud sesuai ini benar, ini menjadi pembimbing utama. Yang mengajukan adalah pembimbing utama. Kemudian benar, ini ini semester yang sudah sesuai. Misalnya mahasiswanya sudah terlalu belakangan, nah ini tidak bisa kita approve di sini ya. Ini kalau sudah sesuai semua ya kita oke kan semua, berarti kita tinggal submit. Nanti kita kasih komentar di sini bawahnya. Nah, kita akan membentuk tim di LP2M untuk melakukan ini untuk mengevaluasi proposal yang masuk ke kita semuanya.
Kemudian ini substansi proposalnya, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini saya beri merah-merah ini adalah urgen sekali. Artinya ini tidak boleh dilanggar. Sekali dilanggar maka ini akan menjadi bencana. Ya. Bencana artinya ditolak gitu ya. Judul itu maksimal 20 kata, Bapak sekalian. Kalian Bapak Ibu harus menghitung dalam bentuk Word ya. Di copy, masukkan di Word, nanti akan di bawah itu akan berapa kata itu akan kelihatan ya. Tidak boleh lebih baik misalkan 19 gitu. Boleh 20 kata kalau kita yakin kata-katanya itu memang 20 kata gitu ya. Ringkasan juga maksimal 300 kata. Nah, di dalam ringkasan ini harus ada latar belakang atau urgensinya. Urgensinya singkat saja. Kemudian ada tujuannya, ada metodenya. Metodenya kita buat yang ringkas, garis besarnya saja. Tidak perlu detail. Nanti yang detail ada di bagian metode. Kemudian output dan luaran. Output itu misalnya kalau kita melakukan riset itu kan outputnya berupa data, ya, data tentang ini, berupa data tentang ini, itu output. Tapi kalau luaran itu outcome-nya itu berupa misalkan jurnal terakreditasi Sintar satu, namanya ini disebutkan juga, misalkan nama kalau saya misalnya di Sabrau apa International for Plant Breeding misalnya. Nah, itu disebutkan namanya juga. Tapi kalau memang kata-katanya susah nih sudah kalau kita sebutkan lengkap melebihi 300 kata bisa kita kurangi. Ya, misalkan kita masukkan jurnal internasional Q2 namanya ini misalnya. Kemudian bagus juga kalau kita masukkan TKT-nya. Tapi biasanya TKT itu yang diminta untuk penelitian terapan, penelitian dasar, ya. Karena kita ingin mereka akan melihat kelanjutannya itu masuk ke TKT berapa dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita sebutkan penelitian ini berada di TKT 2, yaitu masih dalam rangka mencari ini dan nanti hasil penelitian itu akan merupakan TKT 3 yaitu berupa ini gitu misalnya. Itu disebutkan. Ya nanti akan coba saya berikan contoh ya yang penelitian apa proposal yang lalu yang sudah didanai gitu ya untuk membuat ringkasan seperti apa. Kemudian ada kata kunci itu 5 kata ya. Nah, yang dimaksud 5 kata itu tidak mesti eh, misalnya kali Kalimantan Timur itu 2 kata. Tidak ya. Kalimantan Timur itu bisa jadi 1 kata ya. Kemudian misalnya saya itu misalkan lay durian. Itu itu 1 kata gitu ya. Jadi artinya mereka tuh satu klaster kata atau satu suku kata gitu ya. Artinya penghitungan 5 kata itu adalah tidak mesti harus ini fix ini dan itu dihitung satu itu salah ya salah total gitu kayak kalau penilaian seperti itu ya. Jadi harus itu eh, memang itu seperti harinya jurnal. Jurnal kan begitu. Ya, jurnal itu menggolongkan 5 kata itu dalam satu kelompok-kelompok kata. Dan ini penting sekali, harus menggunakan titik koma. Jadi kata kuncinya itu harus menggunakan titik koma. Ini yang di sini sebelah sini titik ya sebelah kanan ini kita lihat anunya proposalnya ya titik koma. Kemudian berikutnya adalah pendahuluan itu 1.000 kata. Nah di dalam pendahuluan itu harus mencakup yang di dalam kurung ini semuanya. Jangan sampai ada yang kelewat. Pertama itu latar belakangnya atau rumusan masalah. Latar belakang atau rumusan masalah itu sebenarnya sama aja, ya. Dalam bentuk satu poin gitu. Kemudian ada tujuannya, kemudian pendekatan permasalahan masalahnya seperti apa. Jadi ada masalah yang ingin kita lakukan pendekatannya seperti apa. Kemudian state of the art, posisi dari pendekatan masalah permasalahan kita itu berada di mana. Nah, di state of the art inilah kita mau kita cantumkan dari referensi literatur yang paling baru, paling apa, yang paling penting gitu ya. Literatur yang paling penting di antara itu yang bisa mendudukkan bahwa pemecahan pendekatan masalah kita itu baru, penting dan urgen gitu ya. Kemudian baru
ada peta jalan. Nah, peta jalan itu harus kita bentuk dalam bentuk gambar JPG gitu ya, supaya tidak terhitung kata gitu. Nah, ya. Kalau kita dalam bentuk JPG maka tidak terhitung kata, tapi nanti keterangannya di bawahnya ini peta jalan penelitian. Nah, itu terhitung katanya. Dan roadmapnya bagaimana membuat roadmap yang baik itu banyak ya di anu saya juga sering melakukan apa ini sosialisasi bagaimana cara membuat peta teman. Tapi nanti juga kami tunjukkan contoh roadmap yang baik itu seperti apa gitu ya. Ada karena ini harus ada ini. Kalau misalkan roadmapnya nggak ada atau pendekatan permasalahan nggak ada, miss gitu ya atau state of the art-nya nggak ada, maka pasti akan dinilai kurang atau bisa nggak diluluskan. Kan ini adalah syarat penting ya harus semuanya harus ada. Ya. Kemudian metode itu 1.000 kata. Nah, memang metode itu karena nanti berkaitan dengan RAB, karena RAB itu dasarnya di metode. Harus misalkan mencangkul berarti beli cangkul harus membeli apa menanam di polybag berarti harus beli polybag beli beli tanahnya beli pupuknya dan sebagainya harus melakukan pengukuran berarti berarti di RAB-nya kita melakukan sewa atau analisis bagian itu jadi artinya harus tersebutkan di metode disebutkan muncul di RAB-nya jangan sampai di RB-nya macam-macam beli ini itu jumlahnya sampai 300 juta, tapi di metodenya nggak disebutkan sama sekali. Pasti akan dicoretin. Wah ini pasti karena itu sangat jelas reviewer akan lihat ini bagaimana di sini tidak ada dituliskan menganalisis ini kok ada di metode. Maka dicoret nanti dari 300 juta ternyata hanya 50 juta gitu kan gara-gara dicoretin itu. Nah, makanya harus ada kesesuaian antara metode 1.000 kata itu eh, kemudian di RAB. Kemudian hasil yang diharapkan outputnya kita tulis ya, kita tulis di jurnal apa, apakah Nasional Terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4 atau di jurnal internasional Q1, Q2, Q3, Q4, nama jurnalnya apa kita sebutkan. Ya, sudah kita sebutkan kita anu. Kemudian kalau itu tidak ada kata-katanya karena itu hanya menulis atau memilih saja dan menulis sedikit. Kemudian jadwal penelitian itu sudah ada bar chartnya, jadi kita buat dalam Word dulu, baru kemudian kita tinggal ngetik anu kata-katanya di situ, kemudian kita conteng-conteng ya, kita pakai cek gitu ya, atau kita pakai X nanti ada contohnya. Kemudian daftar pustakanya harus dalam bentuk nomor. Kalau tidak dalam bentuk nomor di LPDP pun sudah akan kita kembalikan dulu ya dalam bentuk Vancouver citation. Artinya ketika citasinya dalam bentuk nomor. Kemudian untuk RAB harus diisi langsung di sistem ya. Tidak dicantumkan di proposalnya di sini tidak ada diminta RAB yang sebelah kanan ini. Tapi di sistem langsung kita isi satu-satu itu. Kita ketik misalkan ATK berapa paket, harganya per paket berapa, jumlahnya berapa. Itu satu. Karena ini lama, maka kami berharap bahwa sebelum tanggal 7 ini sudah diisikan. Karena kalau Bapak Ibu sekalian tanggal 10 proposal baru selesai, RAB belum selesai. Nanti pada hari-hari terakhir tanggal 11 itu sistem macet sedangkan kita harus masukkan satu persatu. Biasanya itu sistemnya itu sangat traffic gitu ya. Akan susah sekali sampai jam 11.59 itu tiba-tiba tutup kita belum selesai karena memasukkannya itu susah sekali. Saya sudah pengalaman itu kalau kita memasukkan RAB di hari terakhir itu akan berproblem. Makanya RAB itu kalau bisa, jadi artinya metodenya sudah kita siapkan akan melakukan ini, RAB-nya ini. Nah, makanya hari ini kita apa sampaikan juga materi RAB dari Bu Ike ya, supaya Bapak Ibu kan bisa mempersiapkan RAB-nya duluan gitu ya. Kalau tesis magister itu 30 juta ya, kalau 30 sampai 40 juta ya. Terus kalau apa disertasi dokter sampai 60 juta. Pokoknya sampai digenapi 60. Saya pikir kalau 60 juta atau 30 juta itu gampang ya. Kalau terapan sampai harus 400 juta itu yang baru agak ribet.
Nah, ini mohon bisa dipersiapkan sebelumnya. Nah, berikutnya adalah, nah ini topik yang sampai saat ini tidak berubah, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, kemandirian kesehatan, penguatan pariwisata, dan juga yang diselaraskan dengan rencana induk penelitian atau RIP yang kita punya RIP yang baru yang sudah kita sosialisasikan ke fakultas-fakultas. Artinya ini luas sekali sekalian Bapak Ibu sekalian ya. Jangan anu, wah ekonomi hijau berarti saya ini tidak termasuk. Saya yakin Bapak Ibu sekalian masih bisa masuk. Karena namanya ekonomi hijau itu bisa mencakup sosial humaniora, termasuk hijau dan sebagainya. Itu banyak sekali. Mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai bidang ini kalau merasa misalnya apakah proposal saya itu masuk topik prioritas atau tidak. Silahkan saja Bapak Ibu sekalian. Tapi ini memang eh, kalau Pak Prabowo sekarang lebih penguatan apa kemandirian energi, kemandirian pangan, kemudian apa swasembada energi, swasembada pangan, kemudian hilirisasi. Tiga itu bagian yang anu. Tapi bukan berarti yang lain ini ya. Ini juga yang lain, artinya sosial humaniora, bidang riset lainnya masih bisa diterima. Apalagi kita masuk eh, penelitian PPS atau pasca sarjana ini merupakan afirmasi, artinya bidang-bidang lain. Karena tahun kemarin itu banyak dari FIB, ya, dari FKIP, dari ekonomi itu yang diterima. Padahal sebelum-sebelumnya itu sulit sekali kalau itu bidang-bidang itu. Artinya ini kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah ini TKT tadi, Bapak Ibu sekalian pengetahuan TKT ini penting untuk kita sampaikan bahwa pemerintah itu berusaha mengukur riset kita itu berada di level apa namanya kesiapan teknologinya itu di mana. Walaupun ini sebenarnya paling cocok memang untuk penelitian-penelitian eksakta, ya. Artinya kalau penelitian sosial humaniora itu sampai di level atas itu misalkan 9 itu apa sih? Nah, kan misalkan policy brief gitu ya, model dan sebagainya itu baru masuk ke TKT 9. Artinya dari TKT yang bawah 1, 2, 3 itu adalah penelitian dasar yang masih mencari prinsip dasar teknologi yang diteliti, mencari formulasi atau konsep atau aplikasi formulasi. Kemudian pembuktian konsep, nah, itu yang nomor 3 itu ya. Pembuktian konsepnya itu benar apa tidak. Artinya masih teoretikal gitu ya. Nah, mulai 4 sampai 6 ini adalah sudah mulai applied atau terapan gitu ya. Dari validasi komponen, pembuatan teknologi di lingkungan laboratorium dulu, nanti baru di lingkungan yang lebih relevan misalkan di lapangan. Kemudian kalau 6 itu adalah kita tes di lingkungan yang lebih luas, tidak hanya di lapangan kan sekali, misalkan kalau ke pertanian ya di sawah misalnya, baru kita terapkan di beberapa lokasi misalnya, apakah ini cocok misalnya dan seterusnya. Nah, untuk 7 sampai 9 itu sudah di level pengembangan. Artinya risetnya kita sudah punya penelitian sebelumnya, sudah penelitian terapan, sudah pengujian-pengujian terapan sudah, kemudian teknologi itu kita mau jual, kita mau komersialisasi, itu mulai dari 7 sampai 9. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih penelitiannya masih di level pencarian konsep, pengujian konsep dan sebagainya, itu artinya 1 sampai 3. Tapi kalau sudah membuat suatu model, prototip, itu 4 sampai 6 pengujiannya di level laboratorium atau di lapang skala terbatas atau skala yang lebih luas, itu 4 sampai 5 6. Kemudian kalau sudah mulai pengembangan supaya itu bisa diterima pasar, diterapkan ke masyarakat, maka itu 7 sampai 9. Nah, ini jangan sampai salah mengeklik TKT-nya. Karena ini wajib pasti akan harus diisi. Nanti cara mengisi TKT itu seperti apa? Kita harus isi misalkan TKT 1, kalau TKT kita masih misalkan kita tetapkan TKT saya itu sekarang 2, saya ingin mencapai 3 nanti setelah 1 tahun. Maka TKT 1 itu kita isi dari keterangan-keterangan itu kita isi nilainya 100, 100, 100. Baru TKT 2, nah kita kurangi. Ada 100 nomor 1, yang kedua itu kita isi aja 25, 25. Maka TKT kita akan berada di 2. Jangan diisi 100 semua, berarti kalau 100 semua TKT kita menjadi TKT 3.
Kalau sudah TKT kita, kita mau kemana lagi? Mau ke 4, gitu kan? Tidak mungkin gitu ya. Artinya di TKT 2 kita isi, misalkan boleh juga misalkan yang nomor satu itu, tapi satu kan biasanya harusnya 100 gitu ya, 100, yang nomor 2 itu 35 atau yang nomor 15 dan sebagainya itu tergantung Bapak Ibu sekalian membaca nanti TKT-nya. Gitu ya Bapak sekalian ya. Kalau mau terapan TKT 4 berarti TKT 1, TKT 2, TKT harus kita isi 100 semuanya. KT 4 baru kita isi 100, ya 50, 25 misalnya. Berarti kita masih berada di KT 4 misalnya dan sebagainya. Berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian yang belum punya akun Bima silahkan menghubungi LP2M. Nanti akan kita anu. Kemudian kalau di Bimanya ternyata jabatan S3-nya atau anunya belum terupdate atau jabatan fusionnya belum terupdate, silahkan hubungi LP2M. Nanti akan disinkronisasi. Bapak Ibu sekalian perlu sinkronisasi dengan PD Dikti. Apakah di PD Dikti sudah benar? Misalnya kita sudah S3, kita baru pulang sekolah, ternyata di PD Dikti kok masih S2. Nanti di Bima kita juga masih S2. Nanti kita menjadi tidak eligible. Nah, itu perlu pelaporan. Berarti kalau Dikti, PD Dikti siapa? Berarti harus ke kepegawaian. Bilang ke siapa, ke Mas Ise ya. Mas Ise, saya udah S3 nih kok, kenapa kok belum peneliti, nanti dilaporkan ke sana, akhirnya mereka terupdate. Nah nanti baru Bima, karena Bima sumbernya dari Pedidikti. Itu ya Bapak sekalian, mohon dicek Bimanya apakah sudah betul. Kemudian apakah akun Sinta sudah terupdate. Nah ini perlu updating, sinkronisasi dan sebagainya supaya skornya memenuhi. Baru nanti karena Bima itu akan melihat cinta kita untuk apakah ini memenuhi syarat atau tidak. Atau untuk melihat latar belakang. Misalnya kalau kita mengajukan penelitian terapan, itu harus ada satu jurnal publikasi sebelumnya, jurnal internasional sebagai first author dan corresponding author. Satu, itu dilihatnya di mana di Sinta. Kalau kita tidak punya itu, maka kita tidak bisa mengajukan penelitian terapan. Jadi harus ada itu syaratnya. Ya, makanya penelitian terapan itu harus di persyaratannya lain ya. Maka kalau yang S2 atau S3 ini adalah untuk penelitian dasar. Tidak memerlukan syarat seperti itu. Ini contohnya Bima kita ya. Kemudian nanti Sinta juga, kalau misalkan Sinta saya nggak bisa buka, nggak bisa update, silahkan hubungi LP2M. Yang dimaksud LP2M ini bisa ya mungkin kalau Sinta itu Pak Islamuddin Ahmad ataupun Heri ataupun Yeni atau Bu Ike. Kalau yang akun Bima ini kalau ndak Bu Sri, Mas Ismail atau Mbak Fitria gitu ya. Anunya bisa menghubungi. Kemudian PDDikti juga di akun Bima kita sinkron supaya di sini S3 kita itu misalkan ini pendidikan jenjang pendidikan S3 ini sudah betul. Jangan sampai di sini masih tertulis S2 karena belum diupdate gitu ya. Kemudian jabatan akademiknya di sini profesor gitu ya, itu sudah betul. Jangan sampai di sini masih asisten ahli, padahal sudah lektor, akhirnya tidak update gitu anunya, ya. Nah nanti cek psikoskin tanah. Yang overall itu sebelah kiri sini ya, yang bukan yang 3 year. Yang overall sini kalau saintek itu minimal 300, kalau sosial humaniora itu minimal 100. Nah, ini adalah format proposalnya terdiri atas judul, ringkasan, kata kunci, pendahuluan, metode, kemudian nah di metode itu nanti harus ada namanya bagan alir. Bagan alir itu kita buat ke dalam bentuk JPG juga. Bagan alir dengan roadmap itu berbeda. Nanti kita jelaskan ya Bapak sekalian. Nah, ini mohon untuk dipenuhi. Kemudian jadwal penelitian kita tinggal copy paste ke template yang sudah diberikan. Templatenya Bapak-Ibu sekalian bisa kemarin sudah di-share di grup peneliti templatenya untuk hibah pasca sarjana mungkin atas ini ya kemarin sudah di-share sama Bu Dr. Sumandari waktu itu ya. Nah mohon untuk itu digunakan. Bapak-Ibu sekalian juga bisa mendownload sendiri di akun Bima Bapak-Ibu sekalian. Kemudian terakhir daftar pustaka ya. Nah
Yang dimaksud dengan fund cover system seperti ini. Ini sebagai contohnya Bapak sekalian ya, bahwa di sini misalkan POID memainkan peran penting dalam evolusi tanaman. Itu baru tanda kurung angka 6,7. Berarti sebelumnya itu ada angka 1 dan seterusnya. Dan itu harus berurut. Baru kemudian di sini berikutnya 7, 8, kemudian di sini 9, 10 dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan nama di belakang sini tapi berupa angka. Ini namanya fund cover citation system. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan nama di belakang sini, maka akan kami kembalikan. Kalau Bapak Ibu sekalian kembalikan kok tidak memperbaiki, tetap diusulkan itu, maka kami tolak. Maka Bapak Ibu sekalian tidak bisa mengajukan karena memang ini wajib ini. Ini jadi penilaian. Kemudian nanti di referensinya baru kita tuliskan di sini. Nah, kalau kita punya penelitian sebelumnya itu bagus kita cantumkan seperti ini ya. Karena kita punya penelitian sebelumnya, kita jadikan referensi. Maka itu akan proposal kita akan jauh lebih kuat Bapak Ibu sekalian ya. Itu akan memberikan penilaian yang lebih, nilainya lebih tinggi kalau kita mensitir penelitian-penelitian kita sebelumnya yang sudah dipublish. Entah itu di jurnal internasional atau jurnal nasional atau jurnal biasa, yang penting Bapak Ibu sekalian sudah mensitir penelitian Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Nah, itu akan memberikan nilai lebih. Ini contoh daftar pustakannya nomor 1 sampai terakhir apa berupa nomor. Nomor ini berurut sesuai dengan proposal yang kita buat. Biasanya ini ada di bagian pendahuluan ya. Jadi di pendahuluan itu berapa minimalnya kira-kira? Ada yang bikin proposal itu cuma 4. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian buat pustakanya itu 4, meyakinkan apa tidak? Tentu saja pikiran dari reviewer, waduh ini asal-asal ini ya, sembarang. Pasti akan ditolak ya. Loh ini kan singkat sekali. Bagaimana kita membuat referensi yang banyak? Kita bisa set literatur Bapak sekalian untuk topik yang sama itu dengan kata-kata yang sama satu satu tulisan itu bisa 3 atau 4 referensi. Contohnya yang punya saya tadi ya ini ya. Ini untuk satu kalimat ini ada 6, 7, ada dua referensi. Untuk kata berikutnya itu juga 2 referensi. Berikutnya ini juga 2 referensi. Jadi akhirnya kita bisa banyak. Kalau memang nggak ada yang lain ya satu referensi saja. Ya, itu bisa memperbanyak jumlah referensinya. Karena bagaimanapun kalau jumlah referensinya sangat sedikit itu pasti sama sekali tidak meyakinkan Bapak sekalian. Berapa minimal ya kalau bisa itu 30-an lah Bapak sekalian ya. 30-an itu atau paling minimal ya kalau saya itu membuat standar itu paling minimal ya 30-an ya 30-an supaya itu meyakinkan dan referensi nanti ada di belakang ini ya. Referensi yang baik itu setidaknya itu 10 tahun terakhir Bapak sekalian. Kecuali ada perkecualian tertentu memang misalkan referensi yang tidak tergantikan ya tentang teori tertentu dan sebagainya. Tapi 5 tahun terakhir. Dan kualitas referensi itu diukur dari kalau dia itu diambil dari jurnal-jurnal bereputasi yang baik. Maka Bapak sekalian mencari referensinya itu kalau bisa di sciencedirect.com atau di NCBI kalau bidang saintek ya, eksak. Itu jurnalnya bagus-bagus semuanya. Terdek Scopus semuanya. Kalau Bapak misalkan mengambil ini semuanya buku semuanya, bahasa Indonesia semua atau buku saku semuanya, pasti itu akan nilainya juga akan jatuh rendah. Nah, mohon ini apa menggunakan ini nih kalau bisa atau jurnal setidaknya jurnal nasional terakreditasi. Nah, itu yang paling minimal lah setidaknya. Tapi kalau bisa sebagian besar itu jurnal internasional, maka itu akan karena Bapak Ibu sekalian kan karena mahasiswa ini kan mahasiswa master sama doktor, bukan mahasiswa S1 gitu ya. Kan kualitasnya diukur dari daftar pustakanya ini. Kemudian ini contoh dari roadmap penelitian gitu ya. Nah, salah satu syarat dari roadmap itu ada tahun. Ya, kalau di peserta 5 tahun, kali ini saya buat dari 2019 sampai
2028. Artinya itu hampir 10 tahun kita buat. Roadmap itu berisi kegiatan-kegiatan penelitian yang sudah kita lakukan. Ini yang kita ajukan tahun 2022 dulu ya. Jadi artinya 2019, 2021 itu ada kegiatan. Kemudian yang kita usulkan ini, yang kita bold hitam ini, kemudian ke depannya itu kita buat juga. Tahun berikutnya itu kita akan meneliti apa, meneliti apa, meneliti apa, meneliti apa, dan sebagainya. Sampai, nah ini kalau saya sesuaikan dengan TKT. TKT yang warna pink itu adalah TKT 1, 2, 3 itu adalah TKT set dasar, 4, 5, 6 itu terapan, 7, 8, 9 di pengembangan. Artinya ada TKT-nya, artinya mulai tahun 2023 sampai 2026 ini saya akan melakukan riset terapan. Kemudian nanti 2007 sampai 2008 itu akan riset pengembangan. Nah, itu artinya harus ada tahun, ada kegiatan penelitian, ada peningkatan TKT. Nah, ini yang benar dan jelas kegiatannya. Kalau belum punya riset sebelumnya apa? Nah, ini studi literatur bisa kita masukkan di sini ya, tahun ini dan sebagainya. Ini karena ini akan dicek ini harus benar gitu. Ini hanya satu jenis saja ya, satu jenis. Banyak jenis-jenis model-model daripada roadmap. Ini jenis yang saya pakai. Saya pun juga menggunakan roadmap yang lain yang untuk topik riset saya yang lain gitu ya. Silahkan men-search di Google itu contoh roadmap itu banyak sekali Bapak sekalian ya. Kemudian metode 1.000 kata dan harus dilengkapi dengan bagan alir penelitian. Nah, bagan alir itu hanya menjelaskan kalau kita penelitian kita tesis magister cuma 1 tahun, berarti 1 tahun saja. Apa kegiatannya? Kegiatannya apa? Kemudian nanti outputnya apa? Luarannya apa? Ya, garis besarnya itu seperti apa dari awal awal sampai akhir. Kalau dia multi tahun seperti untuk disertasi doktor, berarti ada 2 tahun. Tahun pertama mengerjakan apa, tahun kedua mengerjakan apa. Di metode juga begitu. Ada tahun 1, ada tahun 2. Kalau Bapak sekarang mengajukan 2 tahun. Tahun 1 berapa besarnya, tahun 2 berapa besarnya. Di RAB-nya pun juga begitu. Untuk Bapak sekalian yang mengajukan disertasi doktor, mengajukan 2 tahun, maka tahun pertama itu berapa besarannya, tahun kedua berapa besarannya. Semuanya harus ada metodenya, harus ada RAB-nya ya lengkap. Artinya nanti mengisi di sistemnya pun juga 2 tahun. Tahun 1 apa, tahun 2 apa, harus 2 tahun diisi. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, mohon Bapak sekalian menyiapkan RAB-nya itu sedini mungkin, karena RAB itu memasukkannya eh, kalau anu kalau saya biasanya saya minta minta bantu mahasiswa yang membantu gitu kan, itu biasanya bisa lebih cepat gitu ya. Nah, ini contoh bagian alir penelitian. Kebetulan ini multi tahun ya, 3 tahun, 2023, 2024, 2025. Itu saya tulis garis besarnya saja kegiatan tahun 1 itu apa, tahun 2 apa, tahun 3 apa. Kemudian kemudian ini tahun 1 kita tulis luarannya apa. Luarannya berupa buku hasil penelitian. Tahun 2 luarannya jurnal internasional bereputasi. Tahun ketiga jurnal internasional bereputasi dan PVT misalnya kan. Kemudian outputnya itu varietas unggul dan sebagainya. Ini contoh satu jenis contoh yang banyak model-model. Kalau ini tidak 5 tahun, Bapak sekalian, tidak seperti roadmap gitu ya. Kalau roadmap kan berupa kegiatan penelitian setiap tahunnya. Kalau ini adalah kegiatan penelitian tahapan-tahapannya itu kita tulis di dalam bagan alir. Kalau tesis magister berarti hanya 1 tahun yang kita tulis ada tahapan-tahapan saja. Kemudian penting juga nanti kita harus mengisi organisasi tim penelitian di sistem. Itu harus rinci Bapak sekalian ya. Dan itu kan ada kegiatan mahasiswa dan juga kalau ada mitra ya itu kontribusinya seperti apa. Kalau tesis magister dan doktor itu tidak ada mitra ya. Jadi kita hanya dosen pembimbing utama apa tugasnya,
Pembimbing kedua apa tugasnya, pembimbing tiga apa tugasnya, harus berbeda-beda, jangan gelondongan-gelondongan gitu ya. Kemudian mahasiswa apa tugasnya? Ini contohnya ya, yang saya gitu ya. Misalkan saya tugasnya itu pengembangan aplikasi pendampingan pakai teknologi budaya dan sebagainya. Kemudian anggota saya itu apa, anggota saya apa dan sebagainya. Ini ditulis lengkap, gitu ya. Posisi dalam tim itu sebagai apa, Sinta ID-nya kita sebutkan supaya ini bisa dicek gitu ya. NID-nya berapa dan sebagainya. Ini karena nanti akan diminta Sinta ID-nya itu akan diminta di sistem. Maka disiapkan anggota timnya itu Sinta ID atau dan NIDN-nya itu harus ditulis. Kemudian, nah untuk daftar pustaka itu harus primer, bukan kutipan dari kutipan, terupdate 5 tahun terakhir, relevan sesuai yang dibahas, kemudian berkualitas, terutama dari jurnal internasional buku tadi sudah saya sebutkan waktu itu ya. Ini contohnya. Dan ini contoh dari jadwal dalam bentuk tabel. Ya, kita tulis kegiatannya, misalkan tahun ke-1. Kalau kita multi tahun berarti nanti ada tabel berikutnya, di bawahnya tahun kedua. Nanti bulannya ini, kapan kita, apakah harus dari 1? Bulan ini menunjukkan bulan sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. 1 itu Januari, 2 itu Februari, 3 itu Maret. Nah, kita kan penerimaan proposal kan baru Maret ini ya, April bahkan. Nanti berarti kita melakukan penelitian kemungkinan itu mulai dari 6, 5 atau 6 gitu ya. Kita bisa aja masukkan 5 misalkan cari informasi atau kita persiapan lahan atau segala macam baru nanti kegiatannya. Dalam penyusunan jadwal ini jangan lupa dimasukkan ini 5, 6, 7 ini. Pembuatan laporan kemajuan itu biasanya bulan 9. Pembuatan laporan akhir itu bulan 11, 11, 12. Kemudian publikasi ilmiah itu kita harus agak panjang misalkan mulai dari tanggal bulan 8 sampai bulan 12 ini tiga-tiganya harus kita masukkan selain kegiatan yang lain. Nah, anggaran nanti disampaikan oleh Bu Ike. Ini contohnya kalau di anggaran ya kita harus masukkan satu persatu seperti ini. Ya, ini tahun ke-1, kemudian ini pengumpulan data itu apa saja. Nanti Ibu Ika yang akan lebih menjelaskan. Saya ingin memberikan tambahan contoh proposal yang lalu ya. Bentar ini. Ini apa bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Kekecilan ya. Minta tak bicarakan dulu. Nah, ini contohnya penelitian bimbingan saya tahun lalu ya. Ini kebetulan mahasiswanya itu Yeni yang apa staf LP2M itu. Ini contoh judulnya. Ini artinya dari analisis sampai pemasukkan bibit ini harus 20 kata. Tidak boleh lebih. Ini kebetulan 20 kata ini kayaknya. Ya, ini 20 kata. Kemudian ini ringkasannya. Ini bagian awal mulai dari pisang sampai itu masih berupa urgensinya seperti apa. Kemudian di bagian ini ada penelitian bertujuan untuk, artinya ada tujuannya. Kemudian dari berikutnya adalah metodenya. Metodenya kita tuliskan dalam bentuk angka-angka saja. Misalkan penelitian ini adalah monotahun. Eh, kegiatan 1 itu adalah ini sampai kegiatan ketiga sampai ke 9 ya, sampai 10 ya. Sampai 10 kegiatan ini kita buat aja angka-angka seperti ini. Tidak perlu detail metodenya. Kemudian data hasil penelitian akan disusun dalam bentuk manuskrip jurnal internasional bereputasi di biotek, T3 Biotek, Trindex Scopus, WOS Q2. Hasil akhir dari penelitian ini adalah TKT3 dengan diketahuinya keragaan genom pisang kepo asal Kalimantan Timur yang kemudian digunakan sebagai
pengembangan marka spesifik dalam mengatasi pemalsuan bibit. Artinya TKT-nya kita sebutkan, kemudian juga jurnalnya, luarannya kita sebutkan juga. Ini sekitar 300-an juga, 300 kata. 300 kata itu ternyata banyak sekali, bagus sekali. Nah, ini kita bisa mengeksplor karena biasanya para reviewer itu melihat urgensi dari riset kita itu dari sini. Biasanya jarang sekali dia itu masuk ke bawah-bawah gitu ya. Nah, artinya kita harus membuat ringkasan ini semenarik mungkin Bapak sekalian ya. Nah, ini coba lihat kata kuncinya ini kita lihat pisang kepok grecek itu satu kata kunci. Marka molekuler satu kata kunci. ISSR dan DNA barcoding satu kata kunci. Kalimantan Timur satu kata kunci. Pemalsuan bibit satu kata kunci. Jadi satu kata kunci itu bukan Kalimantan itu satu, bibit itu satu, grecek itu satu tidak. Tapi satu kelompok seperti ini. Jadi ini lima kata kunci. Pisang kelompok grecek satu kata kunci, marka molekuler satu kata kunci. Ini pakai titik koma semuanya dipisahkan. Ya. Nah, kemudian untuk latar belakang, kalau saya ada yang tidak pakai kata-kata misalkan latar belakang nanti menghabiskan kata-kata. Karena kita menulis latar belakang ini kan berarti dua kata sudah, anu ya. Karena kita harus dibatasi oleh 1.000 kata gitu kan. Nah, ini kalau saya pisahkan latar belakangnya, ini ya latar belakangnya. Kemudian ini saya kasih rumusan masalah. Kemudian ini saya tambah sendiri penelitian sebelumnya. Bahkan saya kasih gambar. Kalau gambar ini tidak memakan kata, Bapak sekalian. Tapi yang dihitung adalah ini, katakan gambar satu A pisang kepok geraja itu adalah memakan atau menghabiskan kata-kata gitu ya. Tapi gambarnya itu tidak dihitung. Mungkin dihitung satu kata atau anu ini. Kemudian baru pendekatan pemecahan masalah nih kita tulis sendiri di sini. Ya. Total dari D1 sampai eh, D berapa? Sampai D4 itu harus 1.000 kata. Nah, kemudian bagian state of the art nih, nah, ini Bapak Ibu sekalian harus membuat apa namanya referensinya ini referensi 7, 8, 9, 1, 10 dan sebagainya, 11, 12 sebagainya ini harus kuat Bapak Ibu sekalian. Menunjukkan penelitian kita itu baru, urgen dan penting. Nah, di sini letaknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tuh di mana? Ini tuh letaknya di sini. Ya. Nah, ini bahkan ini saya tuliskan yang di sini baru kebaruan. Yang atas itu kita misalkan state of the art, baru gini kebaruan. Kebaruannya apa sih? Oh, ternyata ini belum diteliti dan sebagainya. Itu kita sebutkan. Baru ini contoh dari peta jalannya. Ini berbeda dengan yang saya sampaikan di PowerPoint tadi. Ini kita bisa lihat ini misalkan tahun 2019 sampai 2023 itu identifikasi karakter. Kemudian 2024 ini yang kita ajukan. Kemudian nanti 2025, 2008 dan seterusnya itu kita buat apa penelitian yang lain. Nah, ini ada TKT-nya di bawah. Ini contoh roadmap penelitian. Artinya berbagai banyak jenis kita membuat roadmap gitu. Nah, metodenya bahan dan alat penelitian, kemudian prosedur penelitian, kemudian ini kalau bisa ini misalnya tabelnya kita buat gambar supaya kalau ini tabelnya kita buat tabel, maka itu akan banyak memakan kata-kata. Nah, ini kita buat gambar. Jadi kita buat gambar di Word, kemudian kita screenshot, kita jadikan JPG gitu misalnya. Kemudian nanti sampai lengkap baru ini ada namanya nih eh, grafik apa namanya? Bagian alir penelitian. Nah, karena ini cuma monotahun, jadi kita gambarkan aja. Ini awalnya apa sih kegiatannya, flowchart dari penelitian kita, apa yang dilakukan, lanjutannya seperti apa, sampai akhirnya nih ada luaran jurnal internasional. Berarti outputnya itu adalah informasi eh, keragaan genom pisang misalnya. Kemudian di sini adalah tim penelitinya, juga kita tuliskan di bawah sini. Kemudian mahasiswa ini peneliti utamanya, ini anggota peneliti itu apa saja. Kalau bisa kita detail menuliskan tugasnya itu apa saja kita bagi. Nah, mahasiswanya apa? Nah, mahasiswanya itu adalah melaksanakan penelitian. Kalau pembimbingnya
Itu pembimbingan dan pendampingan, Bapak sekalian. Pembimbingan dan pendampingan penelitian tentang ini. Yang anggotanya juga pendampingan, tapi mahasiswanya melaksanakan penelitian. Jadi yang melaksanakan penelitian itu adalah mahasiswa, tapi kita melakukan pembimbingan dan pendampingan. Dan ini adalah misalkan jadwal penelitiannya, ini daftar pustakanya, dan di daftar pustakanya ini kita kalau bisa kita yang kita menyitir dari penelitian kita sebelumnya kita bold. Ini Sunario W nomor satu 2, kemudian ini juga nomor berapa tadi ya? Ini ada Sunario B juga nomor 9, 10, 11, ada 5 penelitian sebelumnya yang disitir untuk penelitian ini. Nah, itu akan semakin memperkuat untuk penelitian kita. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa membuka eh, diskusi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk ke sesi berikutnya yang akan memberikan materi ada Ibu Ike. Silahkan Ibu Ike, dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Anin. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya, baik. Terima kasih Sudah, atas Bu. kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, ini melanjutkan apa yang Prof. Widi telah sampaikan tadi adalah terkait dengan anggaran. Sebentar, sudah terlihat ya? Saya Sudah Ibu. sebentar di saya masih hilang. Baik. Eh, Berikut ini adalah contoh Bapak Ibu yang bisa dilihat, mungkin bisa di browsing di Google terkait judul-judul dari penelitian hibah tesis magister serta penelitian disertasi doktor yang diperoleh oleh rekan-rekan kita di berbagai fakultas, berbagai prodi di Universitas Mula Warman. Ini juga bisa menjadi inspirasi begitu Bapak Ibu untuk kita nanti mengajukan untuk tahun 2025. Nah, rencana anggaran dan biaya ini merupakan komponen yang sangat penting di dalam penulisan proposal penelitian. Karena dengan adanya RAB ini, reviewer bisa mendapatkan gambaran yang real tentang berapa biaya yang dibutuhkan, sehingga nanti reviewer akan melihat apakah penelitian kita ini layak dan apakah penggunaan dana nanti bisa dipastikan efisien dalam pemanfaatannya. Nah, dalam rencana anggaran dan biaya sesuai skema, di sini penelitian untuk tesis magister adalah 40 juta dan hanya mono years, hanya 1 tahun. Untuk hibah disertasi doktor itu 60 juta per tahun, bisa diajukan multi years, 2 atau 3 tahun, nanti setiap tahun bisa mengajukan kembali. Kemudian yang harus dipastikan adalah RAB harus relevan dengan metode penelitian seperti Prof. Vidi tadi sampaikan, serta diagram alir penelitian. Jadi, jika ini sudah fix atau clear, maka kita akan mudah untuk membuat rencana anggaran dari penelitian. Dan tentu saja karena ini sudah masuk tahun 2025, maka seluruh eh, besaran dari anggaran itu harus memenuhi standar dari Kementerian Keuangan tahun 2025.
Ya, Bapak Ibu bisa mencari PMK nomor 39, PMK 02 tahun 2024 mengenai standar biaya masukan tahun 2025. Nanti di sini akan ada berbagai standar biaya tertinggi begitu. Jika Bapak Ibu menetapkan di bawah dari standar ini itu tidak apa-apa. Yang penting tidak lebih tinggi daripada standar yang ada di dalam peraturan ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan Bima itu slide ketiga. Jadi kalau sudah memasukkan judul, kemudian nama-nama peneliti, kemudian kita upload draft proposal, kemudian TKT berapa dan akan disubmit kemana, maka ini akan terbuka. Ini akan terbuka RAB. Jadi identitas dulu dimasukkan, substansi dan luaran dimasukkan, baru nomor tiga kita akan masuk pada RAB. Nah, ternyata di dalam RAB ini ada 5 komponen besar untuk kelompoknya, yaitu bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, dan pelaporan hasil penelitian serta luaran wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika membuat ini, kami anjurkan untuk membuat terlebih dahulu di Excel, sehingga kita tidak kesulitan atau terlalu lama untuk mengisi nanti di dalam sistem Bima ini. Jadi, fix dulu di Excel, saran kami gunakan seoptimal mungkin. Biayanya kalau 40 juta teratas ya paling enggak 40 juta atau 39.900 sekian, karena kita tidak tahu apakah nanti akan ada revisi atau perbaikan jumlah anggaran dari reviewer. Nah, dari masing-masing kelompok RAB ini nanti ada kelompok kecil lagi atau sub kelompok lagi, yaitu sebagai berikut, di mana bahan ini terdiri dari bahan habis pakai, barang persediaan, dan alat tulis kantor. Kemudian untuk pengumpulan data di sini ada honor pembantu peneliti, honor petugas survei, kemudian ada transportasi, tiket jika diperlukan, uang harian, penginapan, biaya konsumsi, dan honor pembantu lapangan. Untuk sewa peralatan, ada peralatan penelitian, objek dari penelitian, kebun percobaan, ruang penunjang penelitian, serta sewa kendaraan. Kemudian untuk analisis data bisa ada tiket jika harus melakukan analisis di luar kota, uang harian, transport lokal, penginapan, honor pengolah data, honorarium narasumber, biaya analisis sampel jika ada sampel yang perlu dianalisis di luar kampus. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan hasil penelitian dan luaran ini tetapkan maksimal 10% dari keseluruhan pagu. Misalnya kita minta atau menetapkan RAB kita 39 juta, berarti maksimal untuk biaya APC ini 3.900.000. Termasuk di dalamnya sudah masuk proofreading, kemudian ini biaya konsumsi rapat. Nah, ini maksimal 10%. Nah, Bapak Ibu sekalian, isi dari PMK tadi, Peraturan Menteri Keuangan tadi, di dalamnya ini sudah ada pagu untuk atau standar maksimal untuk pembantu peneliti. Contohnya ini setiap jam ada 25.000, kemudian pengolah data ini 1.540, petugas survei 8.000 per orang per hari, pembantu lapangan per hari juga 80.000. Nah, ini misalnya kita memiliki 3 orang pembantu lapangan 2 hari, maka kita akan bilang nanti di detailnya petugas lapangan ini ada 3 orang selama 2 hari, jadi 2 OH-nya adalah 6. 6 dikali 80.000 menjadi 480.000. Nah, di dalam PMK ini juga clear sekali untuk kita Kalimantan Timur berapa nominal maksimal untuk biaya makan, makan besar, makan berat ini, kemudian snack atau kudapan, kemudian biaya transportasi one way dari kita ibu kota dari Samarinda menuju berbagai 10 kabupaten kota di sini juga nanti ada. Dan ini baru one way ya, kalau bolak-balik, kalau kembali lagi berarti dikali 2. Kemudian juga ada uang harian jika Bapak Ibu pergi ke luar daerah atau luar dari Samarinda.
Nah, untuk transport kegiatan dalam kota, untuk pulang pergi juga ada di dalam PMK yaitu 170.000. Kalau di bawah itu boleh, misalnya budget saya cuma cukup untuk 150.000 itu tidak apa-apa, Bapak dan Ibu. Nah, larangannya yang tidak boleh ada di dalam RAB ini yang pertama adalah honorarium peneliti. Jadi tidak diperkenankan honorarium peneliti, apalagi nama-nama peneliti, misalnya kita tiga ya, tiga nama peneliti ini tidak boleh mendapatkan honorarium. Kemudian untuk hibah uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat juga tidak diperkenankan. Kemudian pembelian-pembelian untuk alat-alat yang berpotensi menjadi aset itu tidak diperkenankan, misal tanah, lab, mesin, kendaraan operasional, alat atau paket komunikasi juga tidak diperbolehkan. Misalnya, oh kita pengumpulan datanya pakai Google Form misalnya. Kemudian kita akan memberikan enumerator kita atau pengumpul data kita paket data ini saat ini tidak diperkenankan. Kemudian tidak diperkenankan pula untuk memberikan pinjaman dan jaminan kepada pihak lain. Untuk penganggaran juga dipastikan bahwa ini sesuai dengan atau relevan sesuai dengan target luaran dari penelitian. Jangan sampai ada yang tidak relevan atau tidak ada kaitannya. Nah, Bapak Ibu, ini langkah pertama ketika kita membuat Excel, karena kita punya 5 kelompok besar, kalau bisa seperti itu. Jadi kelompok yang 5 besar dulu di kelompok, baru komponennya apa saja, kemudian ada item. Nah, di bagian item ini tadi adalah justifikasi pembiayaan dari setiap komponen. Misalnya ATK. ATK-nya tuh apa? Alat tulis. Alat tulisnya untuk siapa? Untuk peneliti. Berapa orangnya? Berapa jumlahnya? Nah, contohnya gini, kertas folio. Nah, ini kertas folio untuk apa? Untuk mendukung administrasi riset. Cartridge. Cartridge untuk keperluan apa? Untuk keperluan cetak. Jika Bapak dan Ibu lebih detail seperti ini, maka reviewer akan lebih percaya bahwa ini bukan gelondongan begitu. Jadi memang dibutuhkan. Kemudian, nah ini juga selanjutnya misalnya lanjut setelah bahan, kita akan mengumpulkan data. Di dalam pengumpulan data juga kita diperkenankan untuk rapat di dalam kantor. Nah, kalau rapat di dalam kantor tentu saja ke persyaratannya, bagaimana kita bisa mendapatkan uang harian, kemudian konsumsi, itu kalau bisa di luar jam kerja atau di luar hari kerja. Misalnya kita rapatnya hari Sabtu, Minggu, kemudian meetingnya di luar jam kerja di atas jam 4 begitu, itu baru diperkenankan. Dan di atas 8 jam itu baru boleh untuk mendapatkan konsumsi makan berat. Nah, ini sama masih diperbolehkan jika kita nanti di dalam pelaporan atau hasil penelitian dan bulan wajib kita juga membutuhkan pertemuan atau rapat bersama tim. Ini yang lalu ini lolos Bapak dan Ibu bahwa kita memberikan pengeluaran untuk konsumsi dalam rapat penyusunan luaran. Ibu Ike, punten Ya. ini slide-nya nggak bergerak ya, Bu, masih di larangan. Oh iya Kak? Iya. Di saya udah bergerak sebentar. Mas jangan terlalu menyelari orang itu. Oh ya, kok bingung saya sebentar. Amat Udah katanya panjang. anu. Tapi kata Pak tuh Oke, depannya tuh persis tuh, Bu. Oke. Loser, sebentar. loser, Bu. Loser. Memang kalau Bapak Ibu ini bergerak tidak ya? Iya, dari terakhir di larangan aja, Bu. Jadi di Oh tadi di larangan ada larangan kita. sini ya. Iya, ini Kayak yang ini terakhir. ya. Ini Oke. belum. Oke, ini contoh ketika kita membuat RAB, kita bikin dulu draftnya di Excel, kita bikin dengan berapa nih? 6. Kita bikin 6 kolom, 7 kolom, isinya kelompok, kelompok dari kelompok 5 besar itu, kemudian komponen, sub kelompok dari 5 itu, kemudian item. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu justifikasi untuk pembiayaan setiap komponen ini ada di item. Di item ini yang kita bisa menulis dengan detail.
bahwa kertas folio ini untuk administrasi riset. Kalau kita beli cartridge untuk keperluan cetak. Kalau kita memberi alat tulis untuk keperluan enumerator misalnya. Nah, ini ada di item. Nah, ini juga sudah bergerak ya, Bapak Ibu nanti mohon diinfokan jika tidak bergerak. Nah, ini juga seperti uang harian rapat dalam kantor. Nah, ini yang tadi telah disampaikan, kita boleh untuk rapat ini terutama jika di luar hari kerja, di luar jam kerja, ini kita bisa memberikan konsumsi gitu Bapak Ibu. Ini tahun lalu masih diperkenankan, masih di ACC untuk seperti ini. Ya, contoh lagi, ketika kita luaran atau menghasilkan pelaporan, apakah cuman biaya, kalau masih cukup ya Bapak dan Ibu dananya, apakah hanya untuk biaya APC saja? Kalau masih memungkinkan, kita untuk konsumsi untuk meeting atau rapat penyusunan luaran atau pelaporan, ini boleh dimasukkan di sini. Nah, oke. Beberapa kesalahan dalam penyusunan anggaran yaitu yang pertama harga melebihi SBM atau kewajaran. Selain harga juga itemnya terlalu. Misalnya mau beli eh, kertas 10 rim itu kayaknya kebanyakan Bapak dan Ibu. Jadi sewajarnya, secukupnya dan harganya juga menyesuaikan dengan harga yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian jenis barang yang dibeli tidak terkonfirmasi di dalam metode penelitian. Nanti di dalam metode penelitian misalnya kita mix method yaitu eh, mix method kuanti dan kuali. Berarti di kuanti ada survei langsung ke masyarakat, kemudian ada FGD atau ada wawancara mendalam. Berarti barang-barang itu harus terkonfirmasi untuk kebutuhan seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada penelitian untuk pemeriksaan laboratorium, ada bahan-bahan yang harus dibeli. Nah, itu sebaiknya juga terkonfirmasi di metodologi penelitian. Termasuk dengan jumlah barangnya, kemudian jumlah kegiatan tidak wajar, itu jangan sampai terjadi. Misalnya persiapan wawancara mendalam 10 kali, kenapa persiapan sampai 10 kali? Begitu ya, persiapan mungkin cukup 1 sampai 2 kali. Kemudian ada seminar internasional ke Malaysia 10 orang. Nah, sepertinya di sejak tahun lalu itu kegiatan seminar itu tidak diperkenankan ya kecuali dia karena ini bukan luaran wajib. Luaran wajibnya itu adalah Bilang eh, surat. halo, ya, luaran wajibnya adalah publikasi di jurnal nasional maupun internasional. Untuk ini sepertinya bonus saja jika kita masih ada kelebihan anggaran. Kemudian item biaya jangan diinput lebih dari 1 kali. Misalnya pengolahan data 2 kali, 1 kali saja dengan jumlah tadi misalnya 1.540.000. Item RAB yang tidak diperbolehkan kita input tidak boleh. Biaya untuk keluaran tidak dijanjikan namun dianggarkan. Eh, Sama itu seperti tadi saya bilang, misalnya seminar internasional kita tidak menjanjikan kita masukkan atau proceeding di mana gitu. Kita tidak menjanjikan, tapi kita anggarkan dan kemungkinan lainnya. Nah, Bapak Ibu saya hendak mencontohkan. Sebentar, saya hendak mencontohkan secara real di RAB yang muncul di sistem itu seperti apa. Apakah ini terlihat, Bapak dan Ibu? Dashboard Bima, dashboard Bima? Terlihat. Ya. Lihat. Nah, ini ada, Belum terlihat. ya, ini dashboard Bima. Saya masukkan untuk penelitian tesis magister. Di sini sudah masuk ke langkah ketiga yaitu anggaran. Nanti di sini akan ada informasi maksimal dana per tahun adalah 40 juta, total dana diajukan nol karena saya belum memasukkan memasukkan item-item tadi. Kemudian di sini juga diingatkan lagi biaya publikasi artikel nasional internasional hanya 10%. Berarti kalau saya masukkan 40 juta, 4 juta saja. Nah, ini tadi Bapak dan Ibu, ketika kita masuk ini
kita masuk ke tahun pertama, hanya disediakan untuk tahun pertama. Kemudian kelompok RAB ini ada 5. Tadi ada 5. Bentar, ini bisa saya turun. Ya. Ini ada 5. Bahan, pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, dan pelaporan hasil. Nah, ini kalau kita sudah ready, udah siap di eh, Excel, maka kita tinggal memindahkan saja. Ini saya contohkan ya, Bapak dan Ibu. Ini apakah sudah pindah eh, ke Excel? Tampil Belum, belum. belum? Belum pindah ya. Share screen. Ya, terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Ya, nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita buat dulu oret-oretnya di Excel. Nah ini berdasarkan kelompok, komponen. Kalau Bapak dan Ibu lupa, komponennya nanti dilihat eh, di sini. Komponennya apa saja, kemudian nanti disebut itemnya apa. Ini satuannya, harga satuan, volume, dan total. Nah, kalau itu sudah, maka nanti kita bisa mengisi dengan mudah. Contoh yang ini, kalau kita mau masukkan bahan, kita pilih saja bahan, baru tambah kelompok RAB. Oke, right. Bentar. Nah, ya, nanti di sini akan ada total dana kelompok bahan masih nol. Jadi Bapak dan Ibu klik di sini, total dana kelompok bahan. Terlihat ya Bapak dan Ibu. Kemudian baru kita pilih komponennya. Oh, tadi saya mau beli apa ya? Nah, saya lupa nih. Saya mau beli tadi misalnya eh, eh, bahan habis pakai paket kit informan. Kita tinggal tuliskan saja bahan habis pakai, baru kita tulis di sini. Kayaknya bisa copy deh Bapak Ibu. Jadi kalau sudah selesai kita nulis di sini, kita sudah tulis di sini, kita bisa copy. Nih, ya. Ya, kita bisa bikin 2. Nah, unitnya apa, harga satuannya berapa, kita tinggal tuliskan volumenya baru simpan gitu. Selanjutnya atau selanjutnya. Saya lupa berapa ya? Tadi lupa. 50.000 15 misalnya. Harga satuannya 50.000 15. Maka dia akan mentotal sendiri. Nah, kalau ada tambahan lagi baru kita buat tambah lagi. Dan seterusnya begitu, Bapak Ibu sampai sampai eh, dana kita selesai. Ini ATK, ada ATK, ATK 68.005 misalnya. Kita cek ya Bapak Ibu. Ya, ini bisa tambah lagi. Jadi tambahnya di situ ya Bapak Ibu di plus ini.
Tadi bahan habis pakai, itemnya. 50.000. 15. Iya. Tambahkan lagi terus, Bapak dan Ibu, tambahkan. Nanti di sini, misalnya ini udah selesai bahan, eh, pindahkan lagi ke pengumpulan. Baru ditambah, tambah, tambah di sini, tambah komponennya apa. Dan nanti di sini total dana yang diajukan akan tersimpan di sini. Ini makanya tadi Prof. Widi bilang agak lama, jadi boleh boleh duluan bikin metodologi, kemudian alur penelitian, baru kita masukkan untuk kelompok RAB ini. Kalau ada kesalahan, Bapak Ibu jangan khawatir. Di sini ada eh, dashboardnya bisa dihapus di sebelah kanan, begitu. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita akan selanjutnya dia akan konfirmasi karena ini belum lengkap. Tadi saya kosong. Kalau dia sudah, maka dia akan konfirmasi apakah Anda yakin dan Anda sebesar 1.090.000 ini karena saya baru masukkan segitu. Ya, demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk penganggaran riset PTM dan PDD ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Bu Ike, Prof. Vidi. Selanjutnya kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin ada dari peserta kita hari ini yang ingin menyampaikan suatu atau beberapa pertanyaan. Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand, bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita. Itu Saya ada Bu, license ya. silakan Bu Dina Rizka. Ya, terima kasih Bu Anindita. Terima kasih untuk narasumber. Perkenalkan, saya Dina Rizka. Saya matikan kamera ya, soalnya takutnya internetnya jelek. Jelek. Eh, saya Dina dari mahasiswa S3 Dr. Alfa Hutan. Ini pertama kalinya saya mau mengajukan eh, di BIMA. Ada beberapa pertanyaan yang untuk yang penelitian riset dokter. Yang pertama itu adalah kalau yang S3 kan tadi katanya bisa multi years. Nah, apakah proposal dari RAB yang kita submit um, ke BIMA itu untuk 2 tahun langsung, ataukah bisa per tahun gitu? Jadi RAB setahun, terus proposal setahun. Cuman dalam roadmap-nya atau flowchart-nya riset nanti kita sebutkan bahwa penelitian kita itu multi years. Itu yang pertama. Terus yang kedua, afirmasi. Apakah ada, ini kan kalau saya lihat lebih ke eksak ya, sedangkan penelitian saya social science gitu. Jadi, apakah ada afirmasi yang terkait dengan social research yang kemudian itu bisa masuk ke dalam afirmasi untuk penelitian BIMA? Agak banyak ya, Bapak Ibu, punten. Terus yang ketiga, eh tentang honor. Nah, di situ kan ada beberapa honor yang ya saya kira perlu justifikasinya ini supaya kami nanti nggak terlalu ini ya, nggak bisa 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 mempersiapkan. Yang pertama adalah honor pembantu penelitian sama honor petugas survei, dan pembantu lapangan. Nah, ini kan tiga hal kalau di social science itu tiga hal yang sebenarnya kurang lebih sama gitu. Tiga survei dia dan pembantu lapangan itu memang surveinya dan dilakukan di lapangan. Apakah kita memilih salah satu itemnya saja untuk tugas yang sama ini? Dan pembantu peneliti itu apakah maksudnya pembantu analisis atau dia bisa dikategorikan sama petugas survei dan petugas lapangan itu gitu. Itu yang ketiga. Eh, dan yang keempat, untuk tiket. Nah, transport ini kalau misalnya kami kan tadi saya lihat itu transportnya hanya dari Samarinda misalnya ke ibu kota kabupaten. Sedangkan penelitian yang kami lakukan itu di dalam hutan gitu. Bagaimana menjustifikasi supaya sesuai dengan Permenq dan segala macam yang menjadi acuan budget gitu untuk transport kami dari kabupaten ke dalam hutan itu misalnya
Karena itu kan tentatively biasanya kalau sewa eh kalau apa perahu atau chest itu harganya eh, biasanya mereka ada yang ganti BBM saja gitu atau ada yang disediakan resmi sama kepala desa. Nah itu harganya kadang kita nggak bisa menentukan gitu karena mereka biasanya sesuai dengan harga kenaikan BBM atau segala macamnya itu gimana untuk menjustifikasinya nanti di RAB gitu. Apakah seperti biasa yang kami lakukan gitu nanti di lapangan adalah resiko kami ketika itu lebih dari pagu ataukah seperti apa. Eh, dan untuk FGD, tadi kan kalau di sosial itu kan biasanya kalau setelah survei kita ada validasi data gitu. Dan kita biasanya mengumpulkan semua narasumber, bukan narasumber, em, apa, mengumpulkan semua orang yang kita wawancarai di lapangan gitu untuk validasi. Tapi memang tidak semua ada perwakilan per kelompok. Nah, kalau itu tidak apakah itu harus dilakukan di Sabtu Minggu supaya kita bisa menjustifikasi em, uang makannya gitu. Jadi kan kita siapkan apa nama konsumsi di desa ataukah itu bisa dilakukan karena namanya validasi bagian dari metode itu bisa dilakukan di hari kerja Senin sampai Jumat dan kita bisa klaim untuk biaya konsumsinya. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf karena baru banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina. Mungkin dulu yang terkait anu ya usulannya itu langsung 2 tahun atau seperti apa? Baik, terima kasih Bu Dina ya. Bu dari Sospol Bu ya. Baik, yang pertama Pautan Pak, pautan unggul. yang dimaksud dengan afirmasi itu memang justru afirmasi itu kan selama ini banyak diterima, yang menerima itu adalah bidang eksakta dan artinya ada perluasan dalam tanda kutip ya, kalau tidak salah itu memang ada kemudahan untuk bidang-bidang yang selama ini jarang mendapat hibah, contohnya itu bidang soshum, budaya dan sebagainya. Itu maksudnya Bu. Jadi artinya ada perluasan ke arah sana gitu. Artinya kalau yang namanya afirmasi, kalau syaratnya itu harus nilainya misalkan 700 atau 500 gitu kan. Begitu di bidang sospol, sosial sosum gitu kan, mungkin diturunkan dan sebagainya supaya bisa lolos dan sebagainya. Ini anunya. Saya kurang tahu dan tapi kan ini kan statusnya afirmasi. Afirmasi itu baik bidang ataupun wilayah. Wilayah itu daerah. Jadi artinya daerah-daerah yang supaya tidak ngumpul di Jawa semuanya gitu ya. Misalnya itu juga merupakan afirmasi. Yang kedua, untuk honor petugas survei, pembantu lapangan dan sebagainya. Mohon untuk dibedakan ya. Nanti memang ada ini ya. Nanti Bu Iko bisa nambahkan. Ada penelitian terapan, penelitian PFR, ada PPS. Untuk program apa penelitian pasca sarjana ini, dosennya, mahasiswanya itu adalah pembantu penelitinya tidak dihonor gitu ya. Makanya anggarannya kan cuma sedikit, cuma 40 juta. Tapi kalau penelitian dasar itu kan bisa 160 juta dan sebagainya. Nah, itu memang penelitian yang memerlukan pembantu peneliti. Jadi dosen ketua peneliti nanti ada mengangkat pembantu peneliti yang akan dihonor. Pembantu peneliti boleh dihonor. Tapi kalau untuk PPS itu mahasiswanya itulah pembantu penelitinya gitu. Jadi tidak boleh dihonor itu yang perlu di anu. Tapi kalau untuk pembantu lapangan dan sebagainya, kalau pasca sarjana dan pasca sarjana dan apa namanya, pokoknya tesis magister sama PDD itu fokuskan itu pengeluaran itu memang untuk seperti bahan, untuk transport, untuk analisis dan sebagainya. Nah, itu yang apa supaya difokuskan untuk menghindari honor-honor. Takutnya kalau honor itu nanti dicoret gitu. Kemudian untuk transport nanti Bu Ika Ibu ya. Terus FGD dan sebagainya mungkin ditambahkan sama Bu Ika. Silakan Bu.
Pak Punten, yang proposal. Multi year ya. Oh ya, betul-betul saya ketinggalan. Yang untuk multi year memang biasanya ada keterangan. Kalau tahun lalu itu walaupun S3, walaupun multi year tetap harus diajukan 1 tahun tahun lalu. Tapi kalau tahun ini itu harus multi year diajukan sekaligus multi year. Artinya Bapak sekalian mengajukannya di dalam proposal itu kalau yang S3 2 tahun. Artinya nanti di metodenya itu harus ada tahun 1, tahun 2. Kemudian di RAB-nya tahun 1, tahun 2. Mungkin di ringkasannya juga disebutkan mungkin tahun 1 apa yang dilakukan, tahun 2 apa yang dilakukan. Tahun 1 luarannya apa, tahun 2 luarannya apa. Harus tertulis. Tahun 1, tahun 2, tahun 1, tahun 2 itu tertulis semuanya harus diajukan 2 tahun. Kalau yang S3 yang sekarang. Kalau tahun lalu memang harus dipisah. Bahkan semuanya yang multi year itu harus 1 tahun. Sekarang sistemnya untuk S2 itu hanya 1 tahun, untuk S3 2 tahun. Begitu Bu ya. Mungkin ya. Silakan Bu Ika ya melanjutkan Bu ya. Ya, baik Prof. Iya, karena ini tadi sudah dijelaskan, Prof. Widi, karena ini ada mahasiswanya, maka komponen untuk pembantu peneliti atau perekayasanya otomatis tidak ada ya, karena mahasiswa kita yang akan menjadi pembantu peneliti atau perekayasa, bahkan sebetulnya dia yang utama. Kemudian untuk pengolah data diperkenankan, misalnya kan kita ada pembuatan transkrip tuh, pembuatan transkrip untuk FGD atau pembuatan transkrip wawancara mendalam itu bisa sampai 1.540.000, tapi diperkenankannya biasanya satu saja ini karena tidak boleh duplikasi. Kemudian untuk petugas survei ini orang responden, itu 8.000. Misalnya kita bikin kuesioner yang sangat banyak, misalnya gitu, itu diperkenankan kalau tidak sanggup untuk satu orang peneliti kita ada bantuan dari mahasiswa lain atau enumerator lain itu bayarannya 8.000 per responden. Kemudian untuk pembantu lapangan, nah pembantu lapangan ini juga adalah non dosen dan non mahasiswa. Biasanya kalau kita membutuhkan bantuan dari misalnya petugas lapangan, kalau di kesehatan itu kader posyandu, kalau di itu apa ya? Kalau di pertanian itu apa ya, Prof? Penyuluh pertanian, penyuluh pertanian misalnya, atau petugas desa begitu yang membantu kita mengarrange kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian gitu. Itu bisa dibayar 80.000 per hari. Nah, kemudian untuk transport serta tadi, mohon maaf tadi takutnya salah ya, salah persepsi ya, bahwa kalau konsumsi dan honor itu dan transport itu bisa diberikan kepada yang bukan peneliti. Jadi kalau misalnya ini mau diberikan konsumsi FGD, FGD-nya adalah masyarakat itu boleh saja. Yang tadi yang saya bilang kalau di luar jam kerja, di luar hari kerja itu yang untuk peneliti sendiri. Karena kan kita sebagai ASN sudah ada uang makan, sudah ada uang transport ya, jadi tidak boleh diberikan kecuali itu di luar jam kerja ada rapat internal tim sendiri. Tetapi kalau rapat kemudian FGD, wawancara mendalam dengan pihak luar itu boleh diberikan, baik transport lokal maupun konsumsi begitu. Karena kayak kita misalnya mengundang orang kan orang akan kehilangan waktu ya untuk pekerjaannya sehingga kompensasi yang kita berikan adalah transport tadi. Nah, tadi gimana kalau ke hutan begitu? Prof, tentu saja hutannya itu kan pasti ada wilayah mana? Hutannya di Kukar kah? Atau di Pasir kah? Atau di mana? Jadi kita mengikuti di mana hutan itu berada. Kalau hutannya cuma di Samarinda ya apa boleh buat dananya ya 170.000 dana transportasi lokal. Nah, tetapi itu transportasi lokal itu adalah opsional. Bisakah kita pakai biaya sewa? Bisa. Tapi sewa itu pertanggungjawabannya agak berat. Yang pertama, sewa berarti dia kita memberikan KTP driver, SIM, nggak tahu tuh kalau itu ada SIM-nya ya, perahu ya, SIM, kemudian STNK, begitu ada fotonya dari vehicle-nya atau kendaraannya, kemudian ada kwitansinya.
Kemudian untuk sewa juga kita dikenakan sepertinya 5%. Jadi ada pajak sewa. Nah, itulah sebabnya jarang yang senang pakai sewa, jarang yang menggunakan sewa karena agak banyak sekali yang harus dikumpulkan untuk bukti-buktinya begitu, Ibu. Jadi tapi kalau misalnya ini hanya bisa ditempuh pakai boat, perahu yang sewa, ya enggak apa-apa. Berarti perahunya difotokan, kwitansinya ada, KTP. Karena nggak pakai SIM kan ya, kalau eh, nyupir perahu mungkin SIM KTP dari pengemudinya begitu. Itu diperbolehkan. Ada yang terlupa ya, Prof. Anin ya, lupa saya apa lagi ya. Banyak soalnya tadi. Bu, Belum punten, belum ya. langsung ke studi kasusnya aja ya Bu. Jadi kalau dari lokasi penelitian saya itu dari kabupaten, dari ibu kota kabupaten itu masih menggunakan perahunya kepala desa. Biasanya mereka menyediakan dan itu bayarnya ke kepala desa. Berarti cukup kwitansi sama KTP drivernya dan foto vehicle-nya aja ya Bu. Iya, di daerah mana itu, Bu? Di Muhuran dan Muara Siran dari Kota Bangun masih naik Kota CF lagi Negara ya. sekitar 30 menit ya. Oh iya, iya. Oh, itu malah bisa menurut saya bisa beberapa kali. Jadi dari Samarinda ke lokasinya kita pakai yang 500.000 one way. Jadi bolak-balik 1 juta. Kemudian per orang ya Bu, per orang. Kemudian kita pakai sewa kendaraannya. Tapi perhatikan Ibu, memang apa trik-trik kita jangan sampai proporsi perjalanan kita jauh lebih besar daripada yang lain begitu Bu. Iya. Meskipun kalau kita lokal ini kita paham saja di Kalimantan Timur medannya kan cukup menantang begitu. Namun kalau pendanaannya apalagi dia PTM, kalau PDD mungkin masih cukup leluasa. Kalau PTM itu agak tight dananya. Begitu Bu Dina. Nah, baik Prof, makasih. Assalamualaikum, Bu Sri. Bu Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ke Baik. Dari Pak Bu, Warman, Bu Sri. Bu Ike, Bapak. Oh, Bu Ike. Oke. Assalamualaikum, Bu Ike. Waalaikumsalam. Ini Prof Anin ini anunya moderator. Monggo Prof Warman. Oh iya, ini ada dua lah yang saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan masalah tim. Saya rencana mau mengusulkan tentang program pasca sarjana, Prof. Program pasca sarjana itu kan ada pembimbing satu, pembimbing dua. Kemudian pembimbing duanya ini tidak bersedia untuk diikutkan dengan alasan sudah banyak menjadi anggota di tempat lain. Apakah bisa tanpa pembimbing dua? Karena sudah ada pembimbing satu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan materi, nanti tolong kalau bisa dibagikan di share ke grup atau di mana. Mungkin itu aja, Prof. Widi, Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Vidi langsung menjawab. Siap, Prof. Farman. Nah, ini anu karom saya ketua rombongan waktu di Mekah nih. Jadi eh, sepertinya wajib ada anggota satu, Prof. Farman. Ya, ya. Nah, ini sebenarnya kalau jadi anggota aja tidak masalah kan, apalagi batasannya 5 judul gitu ya. Apa kira-kira kendalanya? Mungkin Prof. Wawan bisa inilah melakukan apa pendekatan lah. Insya Allah bisa saja kalau ya, di pasca sarjana itu tidak masalah. Mungkin gitu ya, anu Prof. Ya. Nanti kan yang Kita kesulitan untuk meminta nomor akunnya itu, Prof. Ide. Untuk mengunggah itu katanya harus ada akunnya itu. Itu ya, mungkin Prof. Mika bisa menjelaskan ini Iya. terkait dengan masalah Jadi jadi gini pembimbing dua Prof, ini. ini mohon maaf ini nyambung. Ya, karena kan gini ya Prof, eh, mahasiswa kita banyak. Nah, kemudian kita ini semangat nih mau buat juga gitu. Nah, ada beberapa yang sudah kami minta tolong ke LP2M untuk minta akun, udah dikasih,
dengan ininya kemudian minta apa diubah sendiri gitu loh Prof. Jadi kami itu kesulitan lagi mau mengakses itu, mau mencoba memasukkan lagi karena kan butuh apa ya, butuh menyetujui tadi tadi itu Prof. Jadi ya terpaksa kami ya sudah agak-agak kerepotan ketika kita sudah merancang bahwa ini sesuai dengan SK berpasangan dengan ini dan lain sebagainya. Tetapi kemudian itu tadi ada ketidakenakan dan lain sebagainya. Bisakah gini Prof, strategi yang bisa kami lakukan supaya proposal yang mungkin sudah siap ini tadi membuat surat tugas baru dengan mengganti mengganti pembimbing tadi begitu. Bisakah Prof? Izin? Ini kok Iya. Siap, siap, Prof. Sangat bisa, Prof. Kalau diganti pembimbingnya, Insya Allah pakai tugas baru, Insya tugas Allah baru gitu ya Prof ya, dari, supaya dari Pak Dekan, nggih. Dari Pak ya Dekan. supaya Iya. proposal yang sudah siap ini, jadi kan proposal yang sudah siap itu supaya tidak sia-sia gitu Prof. Oke, siap. Itu yang Ya, pertama. Artinya kalau diganti pembimbingnya bisa. Karena bagaimanapun kalau melibatkan sebagai anggota kan harus ada kerelaan. Tidak ya boleh memaksa juga. persetujuan gitu. Kalau bisa saja akunnya itu kita anu apa kan password sama username-nya kan ada di LPDM juga. Bisa kita minta walaupun diganti bisa kita Minta lagi gitu ya. minta lagi bisa ada aja Saya sudah diganti. bolak-balik nih sama Mas Tapi Mail minta tolong ini. tapi nanti kan namanya pembobolan kalau kita Oh, nggih, nggih, nggih. kan Prof, harus ada makanya nanti haknya ini anu kan. Artinya lebih baik ya ganti diganti boleh. ganti aja ya Prof Tapi ya. Ya. tapi kebijakan mengganti di Kaprodi ya. Pokoknya tanggung Oke, jawab Kaprodi siap, bukan siap, ya. LP2M. Itu Ya. kan hanya keperluan ini saja, Prof. Pengusulan proposal gitu. Siap, siap. Iya, terima kasih, Prof. Iya, siap. Untuk materi nanti mau di-share Bu ya, Bu Sri ya, nanti di-share. Ya, Siap, terima Prof. kasih Prof Widi, Prof Mika, saya sudah bisa memahami apa yang dibahas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selanjutnya di sini ada pertanyaan melalui apa chat room. Yang pertama ada dari Pak Andre dan Pak Yusuf Arif ya, betul sama ini hampir mirip. Mohon izin bertanya, kalau biaya software olah data seperti Smart PLS 4, Envivo dan atau SPSS bagaimana? Kemudian maksimal apa nih? Misal kita menyewa Google Colab untuk olah data machine learning seperti apa? Nah, itu. Ini mestinya Prof Anin yang bisa menjawab. Ya, jadi kalau terkait software ini diperkenankan gitu ya. Meskipun saya sendiri jarang ya, jarang memasukkan ini gitu. Jadi saya triknya itu saya alihkan untuk yang lain karena kan apa namanya untuk apa ya kesesuaian administrasi SPJ-nya gitu. Meskipun ini diperkenankan untuk menyewa software, apa namanya kemudian untuk sewa Google Colab ini juga diperkenankan untuk maksimalnya berapa ini tergantung dari penggunaannya disesuaikan dengan penggunaannya untuk apa jadi tidak ada minimal atau maksimalnya jadi kalau katanya Bu Ika tadi sewajarnya jadi harus tertulis dengan jelas di bagian metode agar kelihatan di situ oh berapa apa namanya sewa Google Colab-nya ini untuk berapa lama kemudian akan digunakan untuk apa di mesin learning-nya itu harus tertulis dengan jelas di apa tahapan di bagian metodenya. Kira-kira seperti itu Pak Yusuf maupun Pak Andre. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Masih ada Bapak Ibu? Kami persilahkan. Baik, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, mungkin nanti bisa dilanjut di itu ya Bapak Ibu di grup peneliti atau grup yang lain atau bisa menghubungi langsung ke pihak LP2M. Kemudian nanti materi akan di-share, materi hari ini akan di-share. Untuk akhir kata, jadi dari
pertemuan hari ini jangan lupa mengingatkan kembali terkait administrasi dari penulisan proposalnya harus betul-betul diperhatikan terkait jumlah katanya, jumlah keywordnya, kemudian pemisahnya juga itu harus betul-betul menggunakan titik koma, tidak boleh pakai pakai tanda yang lain karena memang ada pengalaman dari rekan saya sendiri itu komentar penolakannya salah satunya keywordnya itu dipisahkan bukan pakai titik koma, itu pun sudah jadi catatan oleh reviewer dan tidak lolosnya karena itu. Jadi nampaknya sepele tapi ternyata itu betul-betul diperhatikan oleh apa namanya reviewer nasional kita. Kemudian kalau dari Bu Ike tadi untuk pembuatan RAB harus betul-betul jelas penggunaannya dan kemudian harus tertuang pada tahapan metode yang kita usulkan. Jadi apa namanya dalam kita menganggarkan sesuatu itu sudah nampak penggunaannya di bagian metode yang kita tuliskan. Baik, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Sri. Terima kasih. Terima kasih Prof. Anindita atas perkenannya memoderasi kegiatan kita hari ini dan kepada Prof. Widi Sunaryo serta Bu Ike kami ucapkan terima kasih jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Kemudian kepada para hadirin, mohon maaf sebesar-besarnya ternyata perkiraan saya terutama itu keliru. Saya pikir cuma sedikit yang hadir. Jadi kemarin itu diklik cuma 100 aja. Jadi memang banyak sekali ternyata yang berkenan hadir. Saya pikir ini cuti Lebaran gitu, masih pulang kampung, masih ini ternyata luar biasa ini antusiasme para mahasiswa dan kemudian Mahasiswa para banyak, Bu. pendirinya. Ini, Bu. Betul, mohon maaf ya Ibu, saya ini kesalahan pribadi saya, memang mohon maaf atas kekhilafan saya ini. Baik, Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga semuanya bisa lolos atau mewakili lah kalau kalau satu dosen mewakili dua maksimal begitu karena janjinya seperti itu. Semoga kita makin banyak tahun ini dan sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dan selamat berjuang untuk mendapatkan hibah ini. Sekali lagi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak sekalian. Makasih, Prof. YouTube- Widi. YouTube-nya di-share Bapak sekalian ya. Ditunggu, Prof. Yes, siap.